Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang saya mau tanyakan, kiat-kiat apa ya atau apa Ustaz Abdul Somad yang bisa kita kita berikan ke kami bahwa biar kita lebih khusyuk, karena kalau ketika di rumah lain ceritanya ketika kita di masjid itu. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Ustaz tuh? Yang tadi jawabannya ya? Atau gimana Ustaz? Jawab aja lah oleh Ustaz. Jadi iktikaf itu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, tiga mazhab sepakat bahwa iktikaf mesti di masjid atau masjid jami. Masjid adalah tempat yang dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan masjid jami adalah masjid yang dilaksanakan 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Jadi di tempat kita yang dimaksud dengan masjid ini adalah surau, langgar, musola. 3 mazhab. Sedangkan menurut mazhab Hanafi boleh i'tikaf di musola al-bait. Musola tempat sholat al-bait yang ada di dalam rumah. Jadi dalam kondisi saat ini, karena kita tidak bisa ke masjid, menghindari keramaian, maka kita bisa sholat di pojok rumah yang biasa kita pakai untuk sholat, maka kita i'tikaf di sana, sholat subuh, man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Kemudian kita buat ada wirid-wirid khusus untuk diri kita. Kita buat, kita merasa ada keterikatan yang selama ini astagfirullah langsung kabur. Mungkin istighfar 1000, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 1000, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 1000. Adapun membatasi amalan 1000 ini tidak bid'ah, karena dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dikatakan, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sebelum tidur malam yusabbihu alfa uqdah, menarik simpul tali 2000 simpul. Ada tali panjang yang dia simpul 2000, sebelum tidur malam dia simpul 2000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oleh sebab itu maka ini salah satu cara supaya kita terikat dengan amal. Kita buat program-program mandiri dengan dikonsultasikan kepada ustaz-ustaz kita supaya tidak melanggar syariah. Wallahu a'lam. Tuh begitu Ustaz, mungkin di rumah bagus juga ya dibuat ruangan musola khusus, apa ruangan tamu yang ditata. Kan kita nggak bisa ke masjid, mungkin kita jadikan musola yang kita bisa duduk di sana nunggu sampai isyraq gitu. Gimana tuh Ustaz seperti itu? Misalkan sebuah yang rumahnya agak luas atau ada ruangan khusus, menurut Ustaz gimana tuh? Dalam kondisi seperti ini, bahwa kita mengambil pendapat ulama mazhab, maka dibenarkan selama masih ada pendapat ulama. Kita tidak buat-buat, bukan menurut saya, bukan menurut kita, tapi kita ambil pendapat ulama dalam keadaan darurat. Kita bukan tetap rukhos, ngambil gampang-gampang, ngambil enak, comot-comot, tidak. Tapi paling tidak kita sudah ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri diantaranya adalah ulama. Maka kita ikut pendapat ulama, dan yang membenarkan i'tikaf di musalla al-bait itu adalah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, imam yang paling tua. Imam Syafi'i pun menghormati Imam Hanafi ketika beliau sampai ke Kufah, Irak. Imam Syafi'i kalau dia ada satu masalah, dia ziarah ke makam Imam Hanafi. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan beberapa masalah terjawab. Dan Imam Syafi'i selama di dekat makam Imam Hanafi, kalau dia sholat, dia tidak membaca kunut subuh. Karena Imam Hanafi tidak berkunut, dia memuliakan, dia menghormati Imam Hanafi. Dan ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150, Imam Hanafi sudah meninggal dunia. Maka Imam Syafi'i tidak sempat belajar kepada Imam Hanafi, tapi dia belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Artinya apa? Kedatangan Imam Syafi'i ke Kufah adalah salah satu untuk menyambung keterikatan sanad ilmu kepada Imam Hanafi. Lalu kita ambil pendapat Imam Hanafi, kita bukan mengambil pendapat orang jahil. Maka jangan pernah ragu untuk membuat satu musola baik di dalam rumah untuk bersiap-siap beramal pada masa di Ramadan. Ya. Atau dari sekarang aja disiapkan ya, mungkin hikmahnya rumah, ruangan, kita tata, beri karpet, supaya kita perlakukan lebih bersih, lebih suci, tidak hanya sisa-sisa. Mungkin begitu bagus ya Ustaz ya? Bagus. Masjid nggak bisa, kita perlakukan sebagaimana musola, kalau yang belum punya musola gitu. Kalau tahiyatul musola ada nggak Ustaz? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk ke dalam masjid. Masjid yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, masjid maupun masjid jami. Tapi ada pendapat ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Tentang, saya ada bahas ikhtilaf ini tentang sholat di tanah lapang tempat sholat id. Kalau kita datang ke tanah lapang, tempat sholat id, apakah kita sholat sunat 2 rakaat di tempat sholat id itu? Dalam buku 37 masalah populer saya bahas tentang ikhtilaf antara sesama ulama Saudi Arabia. Syekh bin Baz mengatakan tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid di tempat sholat id di tanah lapang, karena dia bukan masjid. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin ada sholat sunat 2 rakaat. Jadi kalau datang ke tanah lapang, padahal di tanah lapang itu tidak pernah dilaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah dilaksanakan sholat Jumat, tanah lapang biasa, hanya untuk sholat id. Tetap sholat sunat 2 rakaat, karena di situ dilaksanakan sholat id. Artinya apa? Bahwa kalau ada orang yang mengatakan silakan sholat sunat tahiyatul masjid karena di situ biasa dilaksanakan sholat, artinya ini masih domain ikhtilaf, bukan satu pendapat. Bagi yang mengatakan kita sholat id, berarti dia melihat itu bahwa itu tempat sholat, maka dia sholat sunat tahiyatul masjid karena itu dipakai beberapa hari ini untuk sholat sunat. Bagi yang mengatakan tidak, ini tidak dapat dianggap karena ini dalam kondisi keadaan darurat saja. Kita tidak menyalahkan selama ada landasan dan pernah difatwakan oleh ulama. Wallahu a'lam.